Bertahun-tahun telah kita menjalani kehidupan ini, berarti kita sudah paham, kita sudah tahu, bahkan kita sudah melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melaksanakan perintah Allah atau dengan cara meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun perintah-perintah Allah ini terkadang Allah ulang berkali-kali. Bahkan Allah ulang setiap hari. Ada yang Allah ulang setiap pekan, ada yang Allah ulang setiap tahun, atau bahkan cukup dilakukannya seumur sekali. Semasa hidup kita cukup sekali saja. Dan semua inilah pilihan. Sekarang tergantung pada sisi mana kita mampu untuk melakukannya. Namun jika itu sesuatu yang wajib, maka berusaha untuk melakukannya. Jika itu yang sunnah, maka sebisa mungkin kita bagaimana menambahnya. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketaatan kita setiap hari, harian adalah sholat 5 waktu kita. Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, sekaligus sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pertanyakan dalam diri kita adalah, kita bersyukur kita telah melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi apakah sholat tersebut sudah menjadi cara kita untuk taat kepada Allah? Apakah sholat tersebut sudah menjadi cara kita untuk bersyukur kepada Allah? Karena apa? Karena nanti akan nampak dari sejauh mana kualitas ibadah sholat kita yang kita lakukan. Tidak kemudian serta-merta apa yang kita lakukan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Kalau berbicara masalah sholat saja, Allah sendiri menyampaikan dalam ayatnya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, padahal dia sudah sholat. Kita bisa bayangkan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak sholat, yang begitu gampangnya meninggalkan sholat, bahwa yang sholat saja masih berpeluang bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ada di antara kalian yang sholat mendapatkan 1/2 dari sholatnya, ada yang mendapatkan 1/3 dari sholatnya, ada yang mendapatkan 1/4 bahkan 1/5 dari sholatnya. Kalau seseorang sholat kemudian dia hanya mendapatkan 1/5 dari sholatnya, berarti hanya 20%. 80%-nya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun bahasa kita masih untung dibandingkan tidak sama sekali. Karena ternyata dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyampaikan, nanti akan kamu dapati seseorang sholat hanya gerakan dan bacaannya saja. Dia melakukan gerakan sholat, dia membaca bacaan sholat, namun tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seperti ini yang terjadi dalam sholat kita, padahal inilah merupakan ketaatan harian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kemudian pentingnya kita untuk terus mengevaluasi kualitas sholat kita. Bahwa yang Allah inginkan dari sholat kita adalah agar sholat kita dilakukan secara ikhlas, dilakukan secara terus menerus, daimun, dan juga sholat kita dilakukan secara tumakninah, seperti yang diinginkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk yang juga mempengaruhi kualitas sholat kita adalah kekhusyuan sholat kita, konsentrasi kita dalam sholat. Ini baru sholat, salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sholat, kalau yang ibadah pekanan, ada sholat Jumat. Ketika kita berbicara masalah sholat Jumat, maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa siapa yang hadir pada sholat Jumat di awal waktu, maka
pahalanya seakan-akan dia berkurban seekor unta. Ketika dia datang di waktu yang kedua, maka seakan-akan dia berkurban seekor sapi. Maka jika dia datang pada waktu yang ketiga, seakan-akan dia berkurban seekor kambing. Ketika tiba di waktu yang keempat, seakan-akan dia berkurban seekor ayam. Bahkan yang kelima, ketika dia tiba di waktu yang kelima, maka seakan-akan dia berkurban sebutir telur. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyampaikan, ketika khatib sudah naik mimbar, kemudian para malaikat yang menjaga di pintu-pintu masjid menutup catatannya, memperhatikan khutbah yang ada. Disitulah kemudian akhirnya seseorang yang ketika dia melaksanakan sholat Jumat, namun kemudian kualitas sholat Jumatnya tidak dia pelihara, maka akan mempengaruhi kualitas sholatnya. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyampaikan, ketika khutbah sedang berlangsung, kemudian ada yang berbicara, maka kata Rasulullah, fala jum'atalah, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Bahkan hanya sekedar memberikan isyarat kepada saudaranya yang di samping yang berbicara dengan isyarat jari saja agar dia diam, maka dianggap sebagai faqad laghaw, sungguh dia telah melakukan sesuatu yang laghaw. Seseorang yang melakukan sesuatu yang laghaw dalam sholat Jumat, maka fala jum'atalah, maka dia dianggap tidak mendapatkan pahala Jumat. Kewajiban Jumatnya gugur, namun tidak mendapatkan pahala Jumat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, siapa yang bermain pasir, fala jum'atalah. Siapa yang bermain pasir, fala jum'atalah, maka tidak ada Jumat baginya. Kita tidak berpikir dengan kondisi kita sekarang. Salat kita di lantai 2 pakai karpet, lantainya keramik atau marmer dan yang lainnya. Kemudian dialas dengan permadani. Di zaman Rasulullah, salatnya di atas pasir. Ketika khutbah sedang berkumandang, sedang berlangsung, kemudian ada yang bermain pasir, murak-murak pasir dan yang lainnya, yang akhirnya melalaikan dari perhatiannya kepada khutbah yang sedang berlangsung, maka Rasulullah menyampaikan, siapa yang bermain pasir, fala jum'atalah, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita sampaikan agar bahwa setiap ibadah sebagai bentuk ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melakukannya tapi kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan kemudian tidak ada nilainya. Apa yang kita lakukan kemudian dianggap sia-sia. Di beberapa tempat kita dapati ketika khatib sedang melangsungkan khutbahnya, masih ada yang bermain HP, masih ada yang ngobrol, masih ada yang bermain yang lainnya, tidak perhatian dengan khutbah. Padahal ini bagian dari rangkaian yang akan mempengaruhi kualitas sholat Jumatnya. Ini berbicara masalah ibadah pekanan. Dan masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya yang harus kita perhatikan kualitasnya, agar jangan sampai kita menjadi sia-sia melakukannya.